Nah, teman-teman, sekarang saya mau nunjukin tempat dimana jual bakso terenak di Jogja menurut saya ya. Bakso Salome. Ini bukan bakso kuah ya, hanya bakso saus pedes kayak cimol gitu. Jadi bakso ditampur cimol itu. Nah, ini kita dari perempatan Ketandan ya, itu perempatan Ketandan, Jalan Wonosari. Kita ke arah selatan, kita lewat jalan Ring Road ya. Mari saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atur semuanya dulu. Oke, mulai. Nah, bakso ini nih bakso Salome, atau biasanya sih orang bilang bakso huhah. Soalnya saking pedesnya itu ya. Tapi pedesnya tuh pedes nagih gitu. Jadi nggak kayak pedes cabe rawit gitu yang makan bijinya aja tuh pedesnya. Ini pedes-pedes enak loh. Ada rasa manisnya, ada rasa kecut-kecutnya gitu, enak lah pokoknya. Jadi sausnya ini yang bikin enak. Tapi baksonya juga enak. Baksonya tuh kerasa, rasa baksonya tuh terasa. Ditambah saus yang sambal yang pedas ini, pedas-pedas manis nagih ini. Nah, jadi tambah enak ini. Nah, mari saya tunjukkan ya. Tempatnya sih di ini ya, di arah ke Imogiri. Nah, bagi teman-teman yang ada di Jogja, yang tempat tinggalnya di Jogja, yang belum tahu bakso Salome ini, atau yang lagi liburan ke Jogja ini, nah, saya rekomendasikan mampir ke bakso ini ya. Harga bakso ini murah. Per bijinya tuh kalau nggak salah 500 ya. 500 apa 1000 nggak tahu ya. Terakhir sih 500. Itu sebelum corona ya. Kalau sekarang sudah corona ya nggak tahu. Entah naik apa enggak. Ya kayaknya sih mudah-mudahan nggak naik ya. Pokoknya siapa yang nyobain, yang belum pernah nyobain, saya rekomendasikan nyobain di bakso Salome itu, kalau nggak salah loh ya namanya ya, bakso Salome, bakso huhah, pasti ketagihan. Nah, ini kita dari Ring Road ya, Ring Road langsung menuju ke arah Imogiri, Jalan Imogiri. Nah, nanti saya kasih review tempatnya sih biasa, nggak kayak restoran gitu, bukan gerobak juga, tapi kayak warung pinggir jalan gitu. Nah, tempatnya sih kecil, tapi cocok lah buat nongkrong-nongkrong. Ini kita sudah sampai di perempatan Banguntapan ya, Banguntapan Kota Gede. Kalau kita ke kanan atau ke arah barat ini kita menuju ke Kota Gede. Nah, kalau ke selatan, ke timur ini kita ke Banguntapan. Nah, kalau ke selatan kita menuju ke Ring Road lagi ke arah Imogiri. Selatan apa lurus ya ini ya. Nanti kita percepat aja soalnya jalannya juga jauh nih. Kalau dari Jalan Wonosari emang jauh. Tapi kalau teman-teman yang tinggal di kota Jogja ya jauh juga. Oke, kita cepetin aja ya, biar nggak terlalu lama di jalan. Nah, ini udah nyampe di perempatan Giwangan ya, atau perempatan terminal. Nih kanan ini terminal ini. Nah, kita ke arah selatan atau belok kiri ini ya, belok kiri atau ke arah selatan dari terminal Giwangan. Nah ya, makam Imogiri itu petunjuk jalannya tuh. Nah, kita ke kiri ini udah jalan Imogiri, tinggal lurus aja, nggak usah belok-belok, udah nyampe. Tapi lurusnya sih jauh banget. Berhenti dulu karena ke kiri, ikuti lampu. Kita ke kiri atau ke arah selatan. Nah, setelah sampai sini kita lurus saja. Ini Brimob nih, Brimob Jogja.
Kita lurus aja, nggak usah belok-belok, karena ini udah jalan Imogiri ya. Jadi nanti sebelum kota Imogiri, kok kota sih? Sebelum masuk wilayah Imogiri, sebelum pasar Imogirinya itu nanti ada kiri jalan ya. Jadi kalau udah deket baru kita video lagi. Ini udah sampai ke perempatan Pleret nih ya, perempatan Pleret. Kalau kita ke kiri kita ke Pleret, kalau ke kanan itu ke Bantul atau Stadion Bantul ya. Nah kita masih lurus atau ke selatan, lurus aja, nggak usah belok-belok. Suara apa itu ya? Bentar lagi hijau, hijau, kita gas pol. Alhamdulillah ini hari ini panas ya, biasanya sih mendung, terus kalau udah siang itu udah hujan gitu. Tapi alhamdulillah hari ini panas, jadi setidaknya buat para ibu-ibu bisa jemur pakaian yang udah numpuk, yang basah bisa jemur, dan akhirnya tumpukan juga buat setrika dan lain. Nah kalau udah sampai jembatan ini, jembatan besi ini biasanya sih udah deket, tinggal lurus aja, ntar kiri jalan udah nyampe. Oke, kita ikutin jalannya aja ya. Ini Imogiri Makam Raja lurus. Oke Pak, silakan Pak. Lanjut. Nah ini lurus aja, lurus. Bentar lagi nyampe. Oke, pelan-pelan kita reteng kiri. Oh ya, nyampe juga. Namanya bakso Salumi, bakso Huhah ekstra pedas. Oke, kita beli dulu ya, kita bungkus. Oh, ada tulisan selama PSBB tidak melayani makan di tempat. Memang kita nggak makan di tempat ya, kita mau bungkus kok. Bakso 20.000 ya Bu? 20.000 jadi 2 bakso aja. PSBB. PSBB ini sampai kapan nih Bu? Tanggal 25. Oh 25. Ada jual bakso sama sempol ayam di sini ternyata. Iya Bu.
makasih Bu. Ya, alhamdulillah PSBB setidaknya mengurangi jumlah angka COVID. Ini udah ngambil bakso ya nih ya, baksonya udah dibungkus. Gak boleh makan di tempat, soalnya hari ini tuh ada PSBB Kota Jogja sampai tanggal 25 Januari 2020. Mungkin angka COVID-nya lagi naik ya, jadi diterapin, tapi nggak tahu kenapa kok cuma sampai tanggal 25. Ya, tapi kan udah di Jogja, kalau orang-orang Jogja ini sekarang nih masa COVID ini udah biasa, udah jenuh gitu. Dulu waktu awal-awal COVID sih yang angkanya belum tinggi-tinggi banget kan, masih 1, 2, 3 orang yang kena itu. Wih, jalanan sepi tuh Maret 2020 ya. Maret 2020 ini dulu ya, 1 tahun yang lalu tuh jalanan sepi tuh. Mungkin awal-awal PSBB, awal-awal COVID tuh ya, dan awal-awal PSBB tuh jalanan sepi, toko sepi, mall sepi. Setelah berbulan-bulan kok gitu-gitu terus, mungkin cari uang juga susah, mungkin stres juga di rumah, akhirnya ya keluar juga, rame juga gara-gara COVID. Tapi tetap aja rame, pada keluar, pada ke mall, pada ke pasar, ke tempat makan. Soalnya masyarakat mungkin bukan di Jogja aja ya, mungkin masyarakat Indonesia mungkin ya, semuanya mungkin udah mencapai titik jenuh. Jadi udah bukan terbiasa ya, tapi titik jenuh untuk menanggapi situasi corona atau PSBB atau lockdown sebagian. Jadi kayak kejadiannya kayak di Palestina tuh, jalur Gaza tuh. Mungkin awal-awal peperangan tuh orang-orang pada takut, anak-anak trauma, dengar bom aja takut. Awal-awal peperangan di negeri-negeri timur itu, di Syria, di Irak, Iran, pada awal-awal peperangan tuh pada takut semua. Tapi setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, perangnya juga nggak reda-reda, akhirnya mereka terbiasa. Sampai ada video tuh, saya lihat video di Instagram, di mana ya, di jalur Gaza apa di Palestina apa di mana, kalau dengar suara bom anak kecil ketawa, supaya ya memang benar sih, supaya nggak takut juga. Tapi sudah terbiasa gitu, sudah saking terbiasanya dengar bom, jadi ya beraktivitas tiap hari layaknya orang biasa aja. Kalau kena ya insya Allah mati syahid. Ya mau keluar, mau pergi keluar, ngungsi kemana lagi juga susah. Kalau ngungsi ke daerah itu satu negara ada yang bagian yang aman, misalnya daerah sini rusuh, ke daerah lain yang aman itu gampang ya. Tapi ini satu negara ya, jadi kalau mau ngungsi di negara lain ribet. Jadi akhirnya mereka terbiasa deh. Anak kecil pada main-main di bangunan-bangunan hancur itu udah terbiasa semua itu. Dengar bom itu udah biasa, bukan takut lagi ya, bukan takut lari nangis lagi ya, udah biasa, malah ketawa itu. Jadi mungkin COVID ini sudah seperti, kondisinya sudah seperti di sana itu ya, di daerah timur yang sudah terbiasa situasinya seperti ini terus, udah terbiasa, akhirnya ya udah, insya Allah ya pasrah gitu aja. Jadi kalau keluar ya mau cari duit ya cari duit, keluar ya keluar. Jadi kalau kena ya mungkin ya orang-orang bilang udah takdir itu ya, ya begitulah. Ya mudah-mudahan, saya doain, bukan saya doain ya, semoga semua orang pasti berdoa ya, semoga COVID ini segera berakhir. Dan COVID ini pasti ya ada hikmahnya lah. Pasti semua musibah itu pasti ada hikmahnya lah. Cuman tergantung kita menanggapinya. Karena hidup itu tidak akan semulus-mulus aja. Pasti ada tantangannya, ada halangannya, ada cobaannya. Nah, salah satu cobaannya itu ya COVID ini ya. Mudah-mudahan yang nonton ini disehatkan,
dijauhkan dari COVID. Walaupun yang sudah kena atau yang lagi terkena COVID, disehatkan jasmani, rohaninya, psikisnya, supaya COVID-nya lekas sembuh. Oke teman-teman, ini saya mau ambil kain ini. Gitu dulu ya video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.